Beberapa. Jadi misalkan gue ambil contoh dengan Dion Wiyoko. Waktu gue ketemu dia itu kan dia tuh kalau nggak salah lagi mau ngelamar kerja. Enggak, dia lagi ngelamar kerja di salah satu perusahaan. Oke. Itu gue lagi ketemu dia di food court. Beneran di food court? Food court di Sensi waktu zaman itu. Nah kan bener kayak aku kejadian di dunia industri, Bu. Aku tuh di industri begitu. Di PIM 3, itu bener. Aku gak pernah bohong. Nih Mas Sulung pernah kejadian juga. Di Dengan PIM 3 Asmara dia Abigail ketemu juga kayak gitu. manajernya. Dia lagi masang stiker di Massimo Dutti. Hello everyone, welcome to Talkpot. Surya Insomnia, Indra Jegal, Spanduk Pecel Lele. Tahu nggak? Talkpot akan tampil lagi nih guys, sudah lama nih guys. Oh ya bener ini, spanduk pecel lele ada nomor 88-nya. Pecel lele Tahu nggak 88. spanduknya dicat sendiri tahu itu? Emang iya, emang iya. Lamongan. Iya aku baru tahu. Aku Dibikin kira sendiri, dicat. dibikin sendiri. Manual. Benar. Pernah ada yang salah nulis jual lele ayam burung darto. Salah. Burung Ada yang pernah Darto. typo tuh. Ah. Jualnya pecel lele, tapi ditulisnya pecel lela. Iya. Kayak Jadi itu dia pecel. menyediakan Ada- tempe, tahu. Ya tiba-tiba tuh tahu-tahu. Ya. Tahu tiba-tiba. Ini dia jualan lele tapi typo jadi lala. Ya sayangnya cuma 50.000 saja ya sayangnya. Balala ya, balala. Balala itu. Ya sayangnya 50.000 saja. Hari ini Talkpot Academy lagi guys. Ya. Tapi jujur ini bintang tamu kita kali ini udah berpengalaman banget. Artis biasa. atau talent di bawah manajemen dia itu nama-nama besar semua. Luar biasa. Aku sebutin ya, ada Vino G. Bastian. Niko. Niko enggak. Niko enggak? Adinia Wirasti. Oh, iya. Julie Estelle. Ya. Catherine Wilson. Ya. Alin Adita. Reza. Ben Joshua. Bang Lukman Sardi. Lukman Sardi. Nah ini udah bertahun-tahun. Nama manajemennya itu Avatara. Avatara manajer. Avatara 88. 88. Avatara 88. Ini orang dari kampung saya juga Pak. Dia Mas ini dari Siantar. Oh, Siantar toh perasaannya pasti toh. Top. Ini dia Mas Sulung. Aduh. Apa kabar? Silakan. Duduk sini nih gue. Ya. Silakan Mas Sulung. Sudah ada Mas Sulung guys. Ini kita harus belajar banyak nih Talkpot Academy. Jadi Talkpot Academy Mas kita ngobrolin soal belajar gimana caranya Abang. Mas ini yang bocah paling kecil, paling tolol dia. Jadi Wah. Jadi manajer artis dulunya apa motivasi pertama? Jadi sebenarnya teman-teman sekalian terima kasih untuk undang saya di sini. Kalau tadi Surya nanya motivasi gue pertama kali jadi manajer artis itu sebenarnya kalau dari kecil ya. Dari gue kecil itu di Siantar, Jagel. Gue tuh kan seneng nonton acara-acara variety show lah kayak gitu ya. Jadi kayak penyanyi ada lagi nyanyi atau misalkan ada zaman itu kan suka ada operet apa segala macam. Nah pas gue ngelihat kayak gitu gue cuma ngerasa waktu gue kecil itu kayaknya enak ya ada di industri itu. Tapi sebatas itu aja, maksudnya enak ya di industri hiburan cuma segitu aja nggak berani mimpi lebih besar lagi seperti itu. Nah sebenarnya momennya itu adalah waktu gue SMA. Jadi gue tuh widewisata dari Pematang Siantar ke Jakarta naik bus waktu itu. Dalam rangka itu kebetulan gue aktif di salah satu komunitas. Ya komunitas. Kemudian gue itu kita naik bus tuh dari waktu itu 3 malam lah kayak gitu. 3 malam. Ke mana? 4 hari. 3 malam 4 hari naik bus itu. Naik bus bener. Nah itu ke Jakarta. Kemudian kita tinggal di asrama kita gitu ya. Nah waktu itu ada satu waktu kita ke TVRI tour. Mengunjungi gitu. Mengunjungi. Pada waktu itu gue masih inget banget itu ada Vina Panduwinata lagi jalan tuh sama anaknya. Gue nggak ngerti gue dapat kekuatan dari mana pada waktu itu. Gue samperin dia aja. Gue salaman. Random aja udah? Random aja. Mbak Vina saya Sulung. Salam kenal ya kayak gitu aja. Saya dari Pematang Siantar. Gitu aja.
Terus Vina bilang, oh iya salam kenal ya udah gitu aja. Tapi momen itu ternyata itu sangat membekas di diri gue gitu loh. Dan gue ngerasa kayaknya itu jadi salah satu motivasi buat gue itu untuk gue terjun ke industri hiburan dan menjadi manajer artis gitu sih. Oh. Tapi Mas kalau misalnya dari kita ya, Iya. kita bawa orang-orang di Iya. daerah gitu, kayak aku di Binjai, Iya. Mas Nur. Hal kesini tuh bukan sebuah mimpi yang kecil kan, maksudnya kayak Iya. jalurnya mana sih, apa sih ini bisa kesana, gimana caranya sih? Nah kalau ditanya gitu sebenarnya ya, kayak gue pertama kali masuk ke industri hiburan juga, gue juga gue nggak bikin blueprint. Kan misalnya buat orang, oke, gue maunya nanti awal tahun pertama gue begini, tahun kedua. Jadi gue masuk juga sebenarnya usia gue juga pas gue masuk ke industri showbiz juga udah nggak usia muda, udah nggak ideal sebenarnya kayak gitu loh. Gak usah ditanya umur berapa ya, tapi nggak ideal sebenarnya. Nah tapi karena waktu itu sebenarnya di kerjaan gue sebelumnya juga karir gue udah cukup bagus gitu loh. Udah cukup bagus, posisinya juga cukup bagus. Tapi gue ngerasa kayaknya ada sesuatu hal yang gue gak fulfill. Nah kemudian gue ngerasa kayaknya gue mau coba di industri hiburan deh. Pertaruhannya sangat amat besar sih. Karena gue ninggalin semuanya. Meninggalin sesuatu Gue yang ninggalin bagus. semua comfort zone yang udah gue alamin itu. Tapi gue pikir kayaknya gue harus ngejar deh. Kalaupun gue gagal, 2-3 tahun lagi gue masih bisa balik kok. Itu aja keyakinan gue kayak gitu. Nah kebetulan pada waktu itu gue kenal dengan ada satu presenter almarhum Indra Safera. Gue gak tahu Eca masih kenal atau enggak ya. Eca kenal nggak? Kenal Tahu Eca? ya, nggak pernah dengar juga ya. Kayaknya agak beda generasi Eca. Nah, Dia telat lahirnya soalnya. nah jadi kebetulan dia waktu itu di tempat gua kerja sebelumnya gua jadi humas. Jadi gua berapa kali pernah undang jadi pembicara di komunitas gua gitu. Ya. Nah gua ngomong sama dia, gua bilang kayaknya gua pengen coba berkarir di industri hiburan. Tapi gua nggak ngerti jalannya seperti apa gitu loh. Dia bilang, Lung gini deh, gua kan punya perusahaan entertainment. Namanya IP Entertainment. Kalau Ya. teman-teman Oh pernah iya, dengar dulu kayak ada gitu. IP Nah ada Entertainment. IP Entertainment. Nah dia tuh kayak Citibanknya showbiz deh kayak Ya. gitu. Ya. Nah lu bantuin gua aja. Ya udah gue mau, gue bilang kayak gitu. Tapi kerjaan pertama, lu jadi runner dulu ya, dia bilang gitu. Jadi runner tuh? Runner itu kalau di sebuah show itu kan dia posisinya paling bawah ya. Jadi yang disuruh-suruh. Ya. kan? Disuruh beli nasi bungkus, disuruh ambil air, disuruh ambilin baju pengisi acara. Pokoknya lu jadi runner ya. Karena gue gak ngerti kan, gue iya aja kayak gitu. Udah. Lu datang, waktu itu ada Alek Monday, kalau teman-teman sekalian tahu ada Alek Monday. Ya. Nah itu tiap hari Senin kan ada penyanyi yang upcoming itu kan mereka dikasih kesempatan tampil. Untuk perform. Nah untuk perform. Nah lu datang jam 8 pagi ya dia bilang gitu. Udah jam 8 pagi gue udah standby di Hard Rock Cafe Jakarta. Itu gue kerja sampai jam 1 pagi. Tugas gue itu cuma satu, selain disuruh-suruh itu gue disuruh minta buka tirai. Jadi kan tirainya ada itu kan ada kanan kiri, ada dua sisi. Gue minta buka salah satu sisinya. Gue masih ingat waktu itu yang tampil itu penyanyi Reza. Reza Artamevia. Iya, Reza Artamevia. Nah itu jujur aja gue ada starstruck, gue grogi karena kan deket banget ya seperti itu. Nah jadi gue juga, waktu JR juga gue juga sempat melakukan kesalahan dan gue waktu itu show director Ari Tulang. Kelar gue. Gue terlambat melakukan untuk buka itu di depan rame-rame itu gue diomelin. Nah, jadi kalau menurut gue itu peloncoan yang luar biasa sih buat gue. Gue grogi dan malamnya itu gue itu kerjanya nggak tenang banget. Gue takut bikin salah. Tapi akhirnya puji Tuhan bisa terselesaikan dengan baik. Terus waktu itu gue pulang naik bajai, gue masih ingat jam 2 pagi lah gitu ya. Kan selesai dikasih amplop kan. Iya. Gue buka amplopnya. Berapa waktu itu? 100.000. 100.000. Jam 8 pagi sampai jam 1 pagi. Jam 2 malah gue sampai ya jam 1 pagi lah kita bilang ya. Nah tapi di sana tuh Sur, gue nggak ngeluh sama sekali. Oke. Gue cuma bilang Tuhan terima kasih, kayaknya gue seneng sama kerjaan ini. Jadi uang ini gue terima, gue syukurin. Tapi gue ngerasa kayaknya gue akan bisa deh survive di industri ini. Cuma gitu aja. Dan gue nggak ada gambaran apakah nanti gue akan jadi manajer artis atau enggak. Nah begitu itu kerjaan udah selesai, gue dapat lagi assignment baru waktu itu MTV Radio. Ya. MTV Trax lagi Trax FM opening. dulu. Ya. Kemudian mereka datangin ada grup ska dari Inggris, Save Paris. Nah gue diminta jadi LO-nya. LO-nya mereka. Nah dari sana kemudian Indra nawarin, lu mau kerja nggak full time? Gue mau karena memang cita-cita gue kan. Nah di sana gue kerja kurang lebih 3 tahun. Di sana gue dikasih Di kesempatan. MTV On Sky? Enggak, di IP Entertainment. Oh, di IP. Nah jadi Oke. gue itu kerjaan gue pertama setelah full time itu adalah gue jadi asisten artis manager. Oh. Nah jadi gue asisten artis manager, di sana udah ada artis manager kan. Nah jadi
gue belajar banget tuh dari nol gitu, bagaimana cara menghandle artis, bagaimana cara ngurusin artis kayak gitu. Pertanyaannya Mas Sulung, dari Iya. sekian banyak POV lu kan udah punya banyak POV ya, Iya. as a runner, Iya. as a LO, Iya. dan sekarang lo megang artis, berarti itu akan menjadi acuan lo untuk bilang ke artis-artis lo bahwa mungkin bisa lebih lebih touch sama orang-orang yang di bawah sana karena itu means a lot. Itu gitu juga nggak? Iya. Karena gue ngerasa gini, kadang gue ngerasa juga kakak mulai dari bawah banget kan. Iya. Jadi kurang lebih itu, jadi gue bisa ngerasain lah kayak gitu loh. Maksudnya strugglingnya seperti apa. Dan gue bersyukur juga talentan yang gue pegang itu juga rata-rata juga mereka kan semua dari bawah banget kan. Iya. Oke. Jegel gue koreksi dikit ya, tadi yang kamu sebut itu, jadi gue nggak megang Catherine Wilson. Oh, nggak tapi megang. gue kenal, tapi gue nggak Iya, megang iya, kayak iya. gitu. Nah, tadi Surya juga sempat sebut nama Niko kan ya. Memang gue agennya Nicholas Saputra juga. Oke. Kayak gitu. Iya. Agennya Niko. Iya. Mas Iya. River. Iya, iya. Yoi. Iya. Mas Niko, River. Kurang lebih seperti itu Iya. sih. Di film Tao Iya, iya, dia iya, jadi iya. nama River. Berarti Oh, emang gitu. POV itu memang harus masuk jadi fundamental kan, jadi seorang Sebenarnya artis. iya. Cuma kan gini, memang kalau kita bicara POV-nya itu kan memang beda-beda ya. Karena kalau gue lihat journey orang kan beda-beda. Ya. Gitu loh. Maksudnya ada yang memang mendapatkan privilege, ya kan? Misalkan dia tampil dalam satu film atau satu project, dia udah jadi sesuatu atau misalkan kalau kita bicara content creator, viral langsung demand-nya langsung tinggi gitu loh. Tapi ada juga yang melewati proses yang cukup lama gitu. Maksudnya prosesnya itu dari bawah lah gitu ya. Ya, ya. Maksud gue itu semua kan perjalanan karir gitu. Tapi satu hal yang paling penting itu adalah menikmati prosesnya aja sih. Menikmati proses. Mau proses yang cepat, mau prosesnya cukup berliku, itu kan semua prosesnya mereka. Jadi yang penting adalah begitu mereka ada di titik itu tuh mereka bagaimana cara menyikapinya kayak gitu. Tapi kan- Kalau pendapat gue ya. Fenomenanya berubah sekarang. Iya. Artis gede. Betul. Om, aku mau nanya. Boleh. Kan Om handle artis gede, kayak repot nggak kayak ridersnya, Iya. terus ngatur moodnya, Iya. Iya. terus kayak. Nah karena kita bedah aja sekalian deh ya. Iya. Ngomongin masalah artis. Iya. Nah. Pasti akan berkaitan dengan poin-poin ini. Apa Yes. tuh? Yang Apa aja? pertama, penentuan harga. Iya. Ya dong. Betul. Betul. Yang kedua, penentuan riders. Iya. Yang ketiga, Kerjaan. potongan terlalu internal Demon. Iya. Ya ada tapi internal banget. Kerjaan, jenis kerjaan. Jenis kerjaan, Jenis pemilihan kerjaan. ya, choice ya. Choice. Nggak usah, itu nanti aja. Ini termasuk masing-masing. pemilihan judul Iya. atau genre acaranya ya. Setuju. Ini aja dulu. Iya. Yes. Eca tadi ngomongin masalah apa dulu? Riders. Riders. Iya. Yang kira-kira ini kan soalnya manajer itu ada di tengah-tengah. Iya Ya. betul. Kadang-kadang jadi bantalan juga. Betul. Artis Jadi maunya apa? Yes. Ya mendingan istilahnya mendingan jelek nama manajernya daripada jelek nama artisnya. Betul. Ya. Betul. Gimana nyikapin? Nah, Cak, jadi gue jawab ya pertanyaan Eca ya. Manggil aja jangan Om deh ya, Kak aja ya. Iya. jadi kalau riders itu sebenarnya gue tuh selalu ngomong ke talent sama teman-teman manajer artis juga bahwa sebenarnya riders itu semacam shield. Dia itu ada semacam pelindung untuk jagain artisnya gitu loh. Karena bagaimanapun juga itu kan itu satu hal yang standar sih. Kita mau dimanapun juga di luar negeri kayak itu riders mereka lebih detail lagi. detail. Tapi sebenarnya kita kalau gue sih gini, gue melihat positioning dan melihat masing-masing artis itu seperti apa. Tapi tentu saja ada namanya rider standar. Standar itu apa? Misalkan kalau kita ada kerjaan di luar kota, kan kita berhak memilih maskapai penerbangannya apa. Ya. Iya kan? Tiketnya berapa? Seperti itu. Kamarnya Hotelnya kelas di mana? berapa? Seperti itu. Kemudian juga mobil yang kita minta itu seperti apa. Kemudian untuk konsumsi seperti apa. Mesti Kurang lebih detail. kayak gitulah. Mesti Jadi detail. harus detail gitu loh. Tapi juga kalau dari gue itu gue nggak mau bikin berlebihan karena apa? Prinsip gue kalau dalam bekerja nih, Sur, sama teman-teman sekalian, gue juga ngomong talent gue, kita jangan repotin penyelenggara, jangan repotin panitia deh. Ya. Kalau kita bisa bikin itu gak susah, kenapa kita harus bikin susah? Selama Kan masih seperti proper itu. ya? Selagi masih proper dan tapi ada hal-hal yang gak bisa kita kompromikan, misalkan ada acara off air, ya kan? Mintanya tiketnya cuma satu artis saja, hari gini udah nggak bisa, Ya. nggak mungkin. At least 2 lah kayak gitu loh. Itu nggak bisa gua kompromikan seperti itu. Terus misalkan kita minta, kenapa kita minta penerbangan? Kalau misalkan ya kan kemudian kita minta maskapai yang
proper karena apa? Karena biar kita tuh menghindari delay apa Delay, segala macam. betul. Seperti itu sih, Cak. Biar Ada untuk schedule-nya. untuk si acaranya kelancaran acara Betul, juga. betul. Karena artis kan ada yang schedule-nya day by day, ada yang Iya. hour by hour. Yes. Betul. Sore udah di mana, pagi harus Iya. di mana gitu. Nah, kayak lu kan hour by hour kan? Alhamdulillah ya. Itu saya, Mas. Ya lu juga iya. Saya aur-auran aja saya jadwalnya. Ini aja kita mau cari jadwal syuting bareng susah Hour-hour. banget kan, Enggak dong, Mas. Enggak dong, Nah ini Mas. rider sudah selesai. Sekarang Iya. ke penentuan harga. Bener nggak, Mas Sulung? Kalau demand-nya sedang tinggi, Iya. harganya wajar untuk naik. Nah, jadi gini, kalau gua, nah ini sebenarnya itu adalah kesepakatan antara artis dengan manajernya seperti apa gitu. Kalaupun itu harga mereka naik juga itu sangat wajar. Karena apa? Karena on demand kan. Yes. Tapi kalau menurut gue nih, ini pengalaman gue sih ya. Yang paling penting adalah kalau menurut gue adalah kita jaga, kita harus ingat juga namanya sustainability. Ya. Gimana karir itu bisa sustain. Yes. Nah, karena gue bilang sama talent gue juga, gue nggak mau kalau kita ambil sebuah kerjaan itu konsepnya hit and run aja, gue nggak mau. Jadi kliennya jadi kapok kerja bareng sama kita. Karena apa? Karena mungkin kita ngasih harga terlalu tinggi, demand kita terlalu berlebihan. Nah, karena lagi on demand, ya mereka nurutin aja. Tapi mungkin habis itu, dia cukup sekali aja deh. Kalau gue lebih memilih, gue mau konsisten dan sustain gitu loh. Jadi oke, kenaikan boleh, tapi kira-kira berapa persen gitu loh dari. Mesti ada budget wise-nya berarti. Betul. Kalau gue sih seperti itu, karena gue lebih memilih kita sustain sih untuk sebuah pekerjaan kayak gitu. Iya, karena itu juga penting, ya. Penting. Kedepannya kayak apa. Betul. Karena nge-maintain kan, Mas. Iya. Bukan ya hit and run, ya udah. Sekali, karena lu lagi on demand, gue Iya. jabanin deh, lu minta rider show 4 lembar, gue jabanin. Tapi habis itu udah cukup deh kayaknya kali ini kayak gitu. Iya, benar juga, benar juga. Oke. Ngapain sih, Cik? Hah? Enggak semuanya berdiri. Kenapa? Ya udah gua jongkok, lu jongkok dulu. Jadi jongkok, lu mau jongkok nggak? Terus sekarang Iya. ada kaitannya juga dengan pemilihan judul. Iya. Pemilihan acara. Jenis genre kerjaan. acaranya. Gua nggak mau kalau di acara itu. Iya. Gua mau dong kalau di acara Iya. itu. Itu harus difasilitasi juga dengan Yes. dengan apa ya, pemilihan kata-kata yang enak juga Yes. dong buat yang Gua setuju. mengundangnya. Betul. Jadi biasanya kan kalau prinsip gue nih ya, teman-teman sekalian, gue itu dalam mengambil sebuah pekerjaan, gue nggak pernah ngambil sendiri. Jadi gue selalu diskusikan dengan talent gue. Dengan talent yang dia Betul. mau. Ya? Jadi gini, bukan kepada talent yang udah established actor aja atau established talent aja, tapi talent yang gue baru sign juga. Gue juga selalu diskusi dengan mereka. Karena apa? Mereka yang jalanin, mereka ada di lapangan. Jadi gue nggak boleh semena-mena, gue ambil, gue baru tinggal tahu ke mereka. Itu gue nggak boleh, itu namanya fait accompli. Jadi gue jelasin dulu ke mereka, kira-kira mereka mau atau enggak. Kalau mereka nggak mau juga, gue nggak apa-apa juga gitu loh. Karena kan mereka yang jalanin, tapi gue kasih penjelasan. Oke, kenapa lu nggak ngambil karena apa? Atau misalkan mereka awalnya nggak terlalu setuju tuh ngambil, tapi gue ngasih point of view gue, kasih oke, kayaknya kita harus ngambil karena ini. Kalaupun sampai udah dijelasin mereka nggak ngambil juga, gue nggak apa-apa juga kayak gitu loh. Mas, At least kita udah diskusi. Ya, gitu. ada case, misalnya ini sebuah project yang kita tahu bahwa secara bisnis tidak oke. Iya. Tapi untuk perkembangan talent, Iya. ini Oke. bagus nih. Iya. Gitu. Talentnya mau banget. Iya, Tapi kadang-kadang secara bisnisnya aja kayak, iya. ini Iya. tipis Kurang nih. banget nih. Nah itu gimana Mas? Kalau Pilihannya menurut gimana? gue gini, nah sekali lagi kalau menurut gue ini semua learning by doing ya. Ya. Baik dari sisi talent maupun sebagai dari sisi manajer. Itu memang kalau menurut gue pernah berkali-kali ngalami hal seperti itu. Ya. Tapi nah sekali lagi kita memang harus belajar ya. Tapi kalau gue sih gini, gue ada satu case juga waktu itu. Salah satu talent gue itu dia ditawarin sama sutradara, dia masih upcoming. Sutradaranya masih belum jadi sesuatu. Ya. Tapi gue begitu dia pitch ke gue, dia kirim ceritanya, dia ketemu, dia cerita. Gue bisa ngerasakan satu ketulusan dari sutradara itu untuk dia pengen bikin sesuatu, dia bikin short movie. Oke. Syutingnya itu di salah satu negara di Eropa itu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Dan ya. itu budgetnya amat sangat minim. tidak masuk lah intinya. Enggak, ya. karena dia bikinnya awalnya kan cuma short film. Jadi dia approach salah satu talent gue lah kayak gitu. Gue kemudian ngomong sama talent gue bilang ini ada tawaran seperti ini, lu gimana? Dia baca, dia ketemu sama sutradaranya. Oke, kita ambil ya kayak gitu. Dengan budget yang begitu minim, ya kan? Syutingnya juga bukan syuting. tim yang besar. Nggak kecil. Kita ambil ya. Oke, kita ambil dengan budget yang seperti itu. Udah akhirnya kalau teman-teman tahu judulnya Sore. Oh. Ya kan? Nah, jadi iya, itu kan awalnya cuma short movie aja. Tapi begitu setelah selesai syuting pulang,
sama sutradaranya akhirnya dibikin series aja deh kayak gitu. Akhirnya mereka bikin karena dia syutingnya cukup lama aja di series. Nah kemudian mereka approach dengan salah satu brand. Kemudian diambil sama brand itu, taruh di YouTube channel mereka, meledak, malah talent gue itu dia jadi brand ambassador dia brand itu. Nah case-case seperti itu akan selalu ada sih gitu loh maksudnya gitu loh. Tapi itu butuh intuisi dari seorang manajer. Betul. Karena yang penting dari manajer adalah intuisinya. Betul. Sama, setuju nggak dengan orang-orang bilang bahwa hubungan manajer sama artisnya itu, Iya. ngomongin masalah rezeki harus ada frekuensi yang nyambung antara Gua sangat amat setuju. Yes. Gua sangat amat setuju. Surya itu sangat benar. Jadi, nah kalau gue selalu juga sama talent-talent gue ya, gue nggak pernah kontrak panjang. Jadi misalkan kita udah ketemu nih, kita mau kerja sama, gue biasanya ada kayak probation dulu. Oke. Itu kayak masa penjajakan, gue biasanya 6 bulan. Nah kita Karakternya lihat, gimana? betul, kita lihat kita ada dapat chemistry-nya nggak? Ada cuan nggak yang bisa kita peroleh dari kerjasama ini gitu loh. Karena kalau memang nggak ada gue selalu percaya kalau ada chemistry rezeki akan datang. Tapi chemistry yang nggak ada, kita jangan maksain. Dan kalau menurut gue 6 bulan itu udah kita udah bisa tahu sih ini kita kerjasamanya bisa lanjut atau enggak. Udah gitu. waktu yang cukup ya Mas. Iya kayak gitu loh. Kalau misalkan 6 bulan cuma dapat 1-2 kerjaan, kalau gue memilih udah gak akan nurusin kayak gitu. Mas, Oke. tapi kan ada istilah gini nih, kayak manajer artis tuh pasti scanning terus lah. Maksudnya Iya. kayak tahu Iya. mana gitu. Mas Ulung pernah ini nggak? Pernah kayak, ini kayaknya nanti bakal deh jadi ke depannya nih. Gua ambil lah sekarang Yes, gitu. Ada Mas? Ada. Beberapa. Jadi misalkan gue ambil contoh dengan Dion Wiyoko. Dion Waktu gue Wiyoko. ketemu dia itu kan, dia tuh kalau nggak salah lagi mau ngelamar kerja. Enggak, dia lagi ngelamar kerja di salah satu perusahaan. Oke. Itu gue lagi ketemu dia di food court. Beneran di food court? Food court di Sensi waktu zaman itu. Nah kan bener kayak aku kejadian di Tuh. dunia industri Bu. Aku tuh di industri begitu. Di PIM 3 itu bener. Aku gak pernah bohong. Nih Dengan- Mas Ulung pernah kejadian juga. Di Dengan band Asmara 3 dia Abigail ketemu juga kayak manajernya. Dia lagi masang stiker di Massimo Dutti. Masih mau duti. Brandnya sih bagus ya. Oke. Eca mau nanya? Tapi Oh, gitu. ini nggak kan kalau kayak Mas Iya. Sulung itu kan handle banyak orang. Iya. Jadi keteteran nggak? Enggak, Maksudnya gua kan harus personal. Iya. Jadi gini, Cak. Saya punya tim, gue punya tim, jadi nggak sendiri. Jadi gue ada tim, kita berenam lah kurang lebih seperti itu. Jadi gue punya talent manager, jadi masing-masing talent manager tuh dia megang berapa orang gitu. Jadi gue nggak one man show, jadi ada tim. Karena gue ngerasa nggak mungkin gue kerja sendiri gitu loh. Nah, walaupun gue megang talent itu cukup banyak, tapi gue batasin sih. Gue nggak akan misalkan lebih dari, nanti di manajemen itu lebih dari 20 orang, nggak akan seperti itu. Kenapa, Cak? Akan susah ya? Akan susah. Kenapa? Karena gue selalu percaya namanya energi. Bagaimana itu gue bisa memberikan energi gue itu ke semua talent gue. Mereka itu harus bisa merasakan keberadaan gue kayak gitu loh. Kalau memang gue nggak bisa memberikan itu, mendingan gak usah gitu loh. Nah seperti itu sih. Gak mau juga kayak, ya udah ini gue yang bikin, udah lu jalan dah, gue santai-santai aja. Gak bisa gitu nggak ya. bisa Iya, kayak iya, gitu. iya. Bisa gitu. Iya. Harus ketemu karena approach awalnya sama Mas Sulung gitu. Iya, Jadi kayak mereka betul. punya trust ya Mas. Betul, ya? betul. Iya. Ada gitu-gitunya. Benar, Iya. benar, Nah, benar. ngomongin masalah dan semua keartisannya. Kita ngerasain Yes. lah dari bawahnya Iya. kayak gimana. Yes, Tapi fenomenanya sekarang, Iya. entry point-nya Iya. tuh banyak Banyak banget. banget. Setuju. Dulu kita entry point-nya cuma dari casting, Iya. cuma dari talent scouting yang Betul. ketemu kayak Dion tadi Iya. kasusnya. Talent Iya. search mungkin. Talent search. Iya. Tapi sekarang menuju ke artisan itu lobangnya banyak banget. Banyak banget. Setuju. Menurut lu gimana? Memang itu ada kamu gue itu adalah fenomena yang kita harus sadarin ya kita harus terima karena apa? Karena memang sekarang digital sama sosial media kan seperti itu. Jadi siapa aja misalkan teman-teman pengen menjadi content creator, gak usah susah harus ikut casting atau gimana kan modalnya cuma handphone doang kan, bikin konten apa segala macam viral kemudian atau jadi sesuatu Diundang orang ke akan TV, iya orang akan kemudian brand apa akan cari kan Yes. seperti itu. Jadi memang bukan hal yang susah sekarang. Atau misalnya teman-teman yang pengen jadi aktor atau jadi aktris, gue nggak terlalu pengen main di sosial media, nggak masalah juga. Medianya di mana? Sekarang itu sangat banyak kelas-kelas acting yang bagus. Iya. Ya, contohnya kayak Kuma Art yang punya Mbak Ina Febrianti. Iya. Ya kan Kuma Acting School juga itu banyak. Nah biasanya ini karena teman-teman itu ikut di sana, kemudian nanti itu akan dilirik tuh sama casting director, sama itu atau misalkan dari aktor ini sendiri akan merekomendasikan. Jadi yang tadi Surya bilang benar, itu lubang-lubangnya itu sangat banyak dan itu harus disadarin gitu loh sama teman-teman sekalian yang pengen berkiprah di industri showbiz. Sekarang itu memang jalurnya jauh lebih gampang. Ya. Seperti itu. Tapi tetap aja kan Mas, maksudnya ya
kita anggaplah sebuah view mendatangkan Iya. masa apa semua. Cuma Iya. kan skill dan talent tuh emang paling penting kan. Betul, Maksudnya attitude setuju. juga. Betul. Gitu-gitu ya Mas ya. Iya. Yang paling betul. gue mau tanyain adalah Iya. untuk nge-wrap up ini semua, mentality jadi seorang artis itu harus seperti apa sih? Nah, Kalau menurut gue itu hal yang ini pertanyaan yang gue tunggu-tunggu juga sih. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, jadi artis itu kan nggak cuma sekedar kalau menurut gue ya, cuma sekedar oke, kita dikenal orang, Ya. brand semua akan masuk, Ya. uang banyak kan Ya. seperti itu. Tapi di satu sisi itu yang harus teman-teman sadarin juga, ini yang gue sampaikan juga berkali-kali ke talent gue itu adalah ada yang namanya responsibility. Ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya komitmen. Ya kan? Nah, itu hal yang harus yang teman-teman juga sadari juga bahwa jangan cuma sekedar dapatin popularitas saja. Oke, tapi di balik popularitas itu ada juga loh tanggung jawab yang harus teman-teman emban gitu loh. Ya. Apa? Misalkan teman-teman sekarang udah di posisi yang seperti itu. Ya punya responsibility apa? Pokoknya misalkan teman-teman sekalian yang jadi content creator, bikin kontennya itu memang yang bisa menginspirasi teman-teman Ya. teman-teman untuk bisa menjadi gimana teman-teman bisa berbagi pengalaman dari teman-teman sekalian gitu loh. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman sekalian jadi aktor atau aktris, nah gimana tanggung jawab teman-teman sekalian dalam hal memilih peran. Ya, kan? menghidupkan karakter. Menghidupkan karakter. Nah, itu adalah bagian dari give back teman-teman sekalian ke industri hiburan kemudian gitu sih. Iya. Berarti maaf Mas, kalau tadi aku salah sebut, berarti sekarang Mas Sulung megang siapa aja, boleh di-share gak? Nanti teman-teman bisa lihat ada website namanya www.avatara88.com. Ada 14 orang kurang lebih. Tadi sebagian udah disebutin sama Jagal, itu memang benar, kecuali yang tadi Catherine Wilson. Ada tambahan, ada Julio Parengkuan, kemudian juga ada Asmara Abigail. Ya kan, ada Sigi Wimala. Ada Sigi Wimala. Ini teman-teman bisa lihat lah, kurang lebih ada 14 orang gitu loh. Yang bergabung di Aku mau nanya deh. Boleh. Kalau sebagai manajer artis gitu, punya andil nggak? Misalnya kayak artisnya tuh ditawari sama peran, kan? Yes. Terus habis itu kayak ternyata ini nggak sesuai nih sama artisnya. Iya. Artisnya mau banget. Iya. Tapi kayak setelah diterima ternyata kayak misalnya manajernya warning nggak? Kalau kamu terima ini nanti kamu dibully loh Iya. sama orang karena nggak sesuai pandangan mereka. Iya. Gitu. Kalau kan masing-masing manajer beda-beda ya. Tapi kalau dari sisi gua itu pasti gua selalu, makanya itu salah satu pekerja manajer artis itu selain kalau teman-teman kan biasanya lihat manajer artis itu kerja yang glamor kan, datang ke acara-acara lah apa disorot di TV apa. Kalau menurut gua itu hanya 20% dari pekerjaan seorang manajer artis. Nah, salah satu yang tadi Echa bilang itu harus bisa baca skrip juga, harus mau baca skrip juga. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan ada skrip, gue selalu misalkan minta dikirimin, gue baca, talent manager gue baca, artisnya baca. Di sana kita diskusi. Oke, kira-kira karakternya itu diambil nggak? Kira-kira itu menarik nggak? Nah, kita diskusikan gitu. Misalnya dari point of view gue, POV gue, oke, kayaknya ini enggak deh, karena gini. Kalau talentnya mau, tapi gue udah kasih tahu. Nah, kemudian nanti kalaupun hasilnya gimana-gimana, jangan komplain ya. Karena apa? Ini adalah keputusan kita bersama dan kita tanggung bersama. Dan gue juga nggak mau misalkan filmnya pasti ada lah. Gue ngalamin misalkan ternyata filmnya flop, contoh. Gue nggak akan nyalain artis gue. Lu sih gue udah bilang nggak mau ambil, lu ambil karena nggak boleh. Karena itu bikin mereka jadi tambah drop. Ya udah gue bilang oke, ini film ini gitu, gak apa-apa. Itu satu pembelajaran. Kita belajar lagi ya lain kali. Kita jangan lagi ya ngambil peran seperti itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi begitu keputusan udah diambil, apapun hasilnya, gue selalu bilang gak ada main salah-salahan. Itu adalah keputusan kita sama-sama. Tanggung jawab, satu bendera sama, satu rumah yang sama, jadi tanggung jawab. Luar biasa, terima kasih banyak. Mas Sulung, thank you banget loh buat pelajarannya hari ini, sehat-sehat terus Terima ya. kasih Kita untuk ketemu waktunya, lagi terima kasih. Di lain kesempatan, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dadah, sampai ketemu Share lagi di to Top your Talk. Bye. friends.